Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana, Prodi Perbankan Syariah. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil resume yang telah saya buat dengan mata kuliah Ulumul Hadis. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama yaitu ingkar sunnah, yang kedua sejarah hadis pada masa Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga yaitu sejarah hadis pada abad kedua Hijriah sampai dengan sekarang. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan pengertian ulumul hadis. Ulumul hadis terdiri dari 2 kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab yang berarti dalam bentuk jamak yaitu ilm yang berarti ilmu-ilmu, sedangkan al-hadis ya dalam menurut perkalangan ulama yaitu segala perbuatan, perkataan, takrir atau sifat yang disandarkan kepada Nabi. Nah, dengan demikian gabungan kata ulumul hadis mengandung pengertian yaitu ilmu-ilmu yang membahas atau yang berkaitan dengan hadis Nabi. Adapun tujuan mempelajari ilmu hadis adalah untuk mengetahui, memilah hadis-hadis yang sahih dari yang selainnya, yakni mengetahui keadaan dari suatu hadis, apakah hadis tersebut sahih, hasan, atau daif, atau lemah sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pegangan. Nah, yang selanjutnya yaitu inkar sunnah. Menurut bahasa, kata inkar sunnah terdiri dari 2 kata, yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar berasal dari bahasa Arab, yaitu ankara yankiru inkar, yang mempunyai beberapa arti, diantaranya yaitu tidak mengakui dan tidak menerima, baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu, dan menolak apa yang tidak tergambarkan di dalam hati. Dengan demikian bisa jadi orang yang mengingkari sunnah sebagai hujjah di kalangan orang yang banyak pengetahuannya tentang ulumul hadis. Secara etimologi, kata ingkar sunnah tersebut diartikan menolak, tidak mengakui, dan tidak menerima sesuatu baik lahir maupun batin, atau lisan dan hati yang dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuannya atau faktor lain, misalnya karena gengsi, kesombongan, keyakinan, dan lain-lainnya. Sedangkan secara terminologi ada beberapa definisi ingkar sunnah, yaitu yang sifatnya masih sederhana, pembatasannya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ingkar sunnah merupakan paham yang timbul dari masyarakat Islam yang menolak sunnah atau hadis sebagai sumber ajaran agama Islam kedua setelah Al-Quran. Dan yang kedua yaitu ingkar sunnah adalah suatu paham yang timbul pada sebagai minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah, baik sunnah praktis atau formal yang dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas maupun mutawatir, ahad, atau sebagian saja tanpa ada alasan dapat diterima. Nah, dari beberapa definisi yang saya tadi jelaskan dapat dipahami bahwa ingkar sunnah adalah sekelompok umat Islam yang tidak mengakui atau menolak hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Nah, orang yang menolak ingkar sunnah atau keberadaan sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam disebut munkir al-sunnah. Kelompok ingkar sunnah merupakan lawan atau kebalikan dari kelompok besar mayoritas umat Islam yang mengakui sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Dalam kitab Al-Umum membagi kelompok ingkar sunnah menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan yang menolak sunnah, yang kedua golongan yang menolak sunnah kecuali apabila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran, dan yang ketiga yaitu golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad. Golongan ini hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir atau hadis mutawatir.
Dari penggolongan ingkar sunnah tersebut menjadi 3 golongan tersebut. Golongan yang benar-benar masuk dalam pengertian ingkar sunnah yaitu golongan yang pertama, yaitu golongan yang menolak keseluruhan sunnah. Sedangkan golongan kedua dan ketiga adalah al-askari, membedakan antara makna al-inkar dan al-juhdu. Yang kedua yaitu sejarah hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada periode inilah hadis hadir sebagai sebuah sabda aqwala, af'al, dan takrir Nabi Muhammad SAW yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Hadis Nabi Muhammad merupakan salah satu dari 2 sumber utama ajaran Islam yang harus diketahui, dan hadis ini sudah ada sejak awal perkembangan Islam. Karena hadis adalah suatu yang disandarkan Nabi Muhammad. Mengenai kapan munculnya hadis ini juga menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Menurut ulama, hadis itu adalah segala sesuatu, perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang dibuat oleh Nabi sejak beliau lahir maupun wafat, sampai wafat. Sedangkan menurut ulama fikih, hadis hanya sebatas informasi dan dari Nabi mengenai hukum saja dan mengenai masalah kelahiran. Adapun cara penyampaian hadis pada masa Rasulullah atau para sahabat menerima hadis dari Rasul secara umum melalui lisan dengan menyaksikan perbuatan Rasul dan mendengar dari orang yang mendengarnya dari Rasul. Al-Hajj dalam bukunya membagi sebagai berikut, yaitu yang pertama dalam bentuk majelis. Majelis pada Nabi saat itu tidak hanya terbatas pada kaum laki-laki saja, karena kaum ibu juga hadir pada majelis itu, walaupun dalam waktu dan tempat tertentu, dan jika di antara mereka ada yang tidak hadir, mereka bertanya kepada yang hadir. Dan yang kedua yaitu dengan lisan dan perbuatan, yakni menjelaskan hukum dari peristiwa yang dialami oleh Rasulullah itu sendiri, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yaitu pada suatu hari Rasulullah SAW lewat di depan seorang lelaki yang sedang menjual makanan. Pada saat itu beliau bertanya tentang dagangannya, dan ia atau pedagang menjawabnya. Kemudian Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke dagangan itu, dan didapati dalam keadaan basah. Rasulullah SAW bersabda, "Bukan dari golongan kami orang yang melakukan kecurangan." Yang ketiga yaitu menjawab pertanyaan yang berkenan langsung dengan sahabat dan disaksikan oleh sahabat. Hadis macam ini muncul karena satu masalah yang terjadi dari sampai ke telinga Rasulullah SAW, karena menyangkut pribadi sahabat, seperti hadis Ali bin Abi Thalib yang menyatakan bahwa sering mengeluarkan madzi. Untuk mengetahui hukumnya, Ali meminta bantuan kepada Al-Mikhan untuk menanyakan hukumnya kepada Nabi. Yang kedua yaitu cara memperoleh hadis. Ada 4 cara yang ditempuh oleh para sahabat untuk memperoleh hadis dari Nabi, yaitu yang pertama yaitu para sahabat berusaha memenuhi pengajian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Beliau berusaha menyediakan waktu untuk menyampaikan ajarannya kepada para sahabat. Yang kedua yaitu Nabi Muhammad ketika mengalami persoalan kemudian menyampaikan langsung kepada para sahabat. Pada saat itu jumlah yang hadir banyak, maka akan tersebar dengan cepat. Yang ketiga yaitu ketika para sahabat memiliki persoalan, kemudian mereka menanyakan kepada Nabi tentang bagaimana hukumnya, maka Nabi akan menjawab pada saat itu juga dengan memberikan penjelasan hukum atau kasus tersebut. Yang keempat yaitu terkadang ada juga para sahabat yang melihat secara langsung Nabi Muhammad melakukan satu perbuatan. Hal ini berkaitan dengan ibadah seperti sholat, zakat, haji, dan ibadah lainnya. Yang ketiga yaitu pembukuan hadis pada abad kedua Hijriah sampai sekarang. Yang pertama yaitu pembukuan hadis pada abad kedua Hijriah. Periode ini disebut sebagai masa penulisan atau pentanwinan atau pembukuan hadis. Pada periode ini dimulai pada masa pemerintahan Bani Umayyah angkatan kedua, mulai Khalifah Umar bin Abdul Aziz
bin Abdul Aziz sampai abad kedua Hijriah menjelang akhir masa dinasti Abbasiyah angkatan pertama. Yang kedua yaitu pembukuan hadis pada abad ketiga Hijriah. Periode ini disebut masa pemurnian, penyebaran, penyehatan, dan penyempurnaan. Periode ketiga ini dimulai sejak masa akhir pemerintahan dinasti Abbasiyah angkatan pertama yaitu Khalifah Al-Ma'mun sampai awal pemerintahan dinasti Abbasiyah angkatan kedua yaitu Khalifah Al-Muqtadir. Masa ketiga ini masa mentasihkan hadis dan menyerangnya dimulai dari abad ketiga hingga akhirnya pada abad ketiga Hijriah ini. Yang ketiga yaitu pembukuan hadis pada abad keempat sampai pertengahan abad ke-6 Hijriah. Periode ke-6 ini terjadi pada masa dinasti Abbasiyah angkatan kedua, Khalifah Al-Muqtadir sampai Khalifah Al-Mustamin. Periode ini disebut masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan. Periode ini muncul pujangga-pujangga abad keempat, ahli abad keempat ini dan seterusnya digelari mutahirin. Kebanyakan hadis yang mereka kumpulkan adalah petikan atau nukilan dari kitab-kitab mutkadim. Ini sedikit saja yang dikumpulkan dari usaha mencari sendiri kepada para penghafalnya. Yang selanjutnya itu pembukuan hadis pada abad ke-6 sampai sekarang. Sejak Baghdad dihancurkan oleh Hulagukan, kegiatan perkembangan hadis berpindah ke Mesir dan India. Dalam masa ini banyak kepala-kepala pemerintah berkecimpung dalam bidang ilmu hadis. Nah, itulah tadi hasil persentase dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.